Halo Mirsa, selamat pagi. Aksi pencuri mengenakan kain kafan menyerupai pocong jenazah membuat resah warga. Pelaku ternyata sengaja membuat warga takut untuk bisa masuk dalam rumah dan melakukan aksi pencurian. Saya Lady Marina, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Kita mulai informasi pertama Mirsa, sebuah pabrik cat di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Sejumlah karyawan panik lantaran terdengar beberapa kali ledakan. Belum diketahui penyebab kejadian. Kobaran api yang disertai dengan asap hitam membumbung ke udara saat sebuah pabrik cat terbakar di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti thinner memicu terjadinya ledakan hingga membuat panik pekerja dan warga sekitar. Petugas yang datang segera berupaya memadamkan api, namun terkendala sumber air. Belum diketahui penyebab kebakaran. Apa pabrik bang? Pabrik cat, informasi pabrik cat. Jadi dibantu bahan-bahannya juga ada bagian dari thinner gitu. Jadi Berapa gedung? agak untuk yang terbakar 3 gedung. Apa penyebab kebakaran ini? Penyebab mungkin masih dalam penyelidikan kepolisian, nanti pihak kepolisian yang berhak. Tidak ada korban jiwa pada kejadian pabrik cat yang terbakar ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang HP di Tanjung Duren, Jakarta Barat jadi sasaran pencuri. Pelaku yang tertangkap menjadi bulan-bulanan warga. Modus pelaku berpura-pura membeli 2 HP keluaran terbaru saat pemilik lengah. Pelaku membawa kabur. Warga Jalan Jelambar 4 Tanjung Duren, Jakarta Barat dikejutkan dengan aksi pencurian pada sebuah toko HP. 2 pelaku yang tertangkap menjadi sasaran amuk warga sebelum akhirnya diamankan pemilik toko. Modus berian ala-ala warga Nanggalo, Sumatera Barat dengan berpura-pura membeli HP keluaran terbaru. Saat pemilik toko lengah, pelaku segera kabur bersama temannya yang telah bersiap di atas motor sambil membawa HP incarannya. Mendengar teriakan pemilik toko, warga segera mengejar hingga tertangkap. Dia datang mau beli, udah itu keluar, saya bilang ambil ATM dulu, ambil duit. Itu datang lagi. Awalnya dia sendiri datang, akhirnya balik sama temennya nggak masuk, temennya duduk di motor. Terus? Duduk di motor, dia datang sini, jadi mau lihat HP. Menghindari amuk warga, kepolisian Tanjung Duren mengevakuasi kedua pelaku berikut motornya serta HP sebagai barang bukti. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian motor meresahkan warga Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 pelaku dari jaringan Lampung yang tertangkap kerap beraksi di wilayah Jawa Barat. Kepolisian menangkap 1 pencuri motor dari sebuah rumah di Kampung Tengah, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Awalnya pelaku mengelak tuduhan tersebut hingga akhirnya dipertemukan dengan 1 pelaku lain yang sudah lebih dulu tertangkap. Aksi pencurian 2 pelaku dari jaringan Lampung ini meresahkan warga. Mereka telah beraksi pada sejumlah tempat di Jawa Barat. Untuk digunakan untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor. Nah, setelah itu digeledah, dibawa ke Polsek kembali, interogasi dan dilakukan pengembangan. Polisi terus mengembangkan kasus ini dan menyita sejumlah barang bukti diantaranya kunci letter T dan 18 sepeda motor.
Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Warga kota Cilegon, Banten menjadi sasaran pencuri yang berpakaian ala pocong. Sebelumnya ada warga yang kehilangan handphone. Video ulah maling yang berpakaian ala pocong ini pun viral. Warga Babakan Turi, Merak, Kota Cilegon, Banten dikejutkan dengan kemunculan seorang pencuri yang berpakaian ala pocong di atap rumah mereka. Makhluk astral jadi-jadian tersebut muncul di bagian belakang rumah dekat kamar mandi. Sejumlah warga yang melakukan pengejaran belum berhasil menangkap pelaku. Sebelumnya, sejumlah rumah warga berhasil dibobol oleh pelaku. Video penampakan terduga pocong di atas atap pohon mangga viral di media sosial. Waktu Teteh ngeliat, dia terperosok atau gimana? Iya, terperosok di sini, kakinya sebelah. Mau kabur atau gimana itu Teh? Ya, entah mau kabur, entah dia baru naik kan, nggak tahu juga, terperosok di sini. Saya teriak, baru dia cepet lari lagi. Perwakilan pengurus wilayah menduga aksi maling berpakaian pocong dan bertanduk ini untuk menakut-nakuti warga. Dia pakai pakaian putih, terus katanya ada yang basah seperti ada tanduk lah, seperti ada tanduknya katanya di atas genteng itu. Malah sempat dilihat juga di senter segala macam itu. Jadi lompat, dia dikejar sama beberapa warga, lompat sini, dia lompat-lompat aja ya orang. Setelah kejadian, warga dan kepolisian meningkatkan kewaspadaan di lingkungan perumahan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, bergaya sebagai anggota polisi, seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berharap mendapat perhatian para wanita. Aksinya ini dilakukan karena mendamba cinta dari anggota Satpol PP wanita di Pantai Losari. Pelaku ternyata seorang pelayan rumah makan. Aku bilang anggota, boleh saya lihat ke atas. Itu bukan anggota. Pria berdasi ini layaknya seorang penyidik kepolisian. Diperiksa dua anggota polisi yang curiga dengan gayanya di sekitar Anjungan, Taman Pantai Losari, Kota Makassar. Dari masker yang dikenakan, warna dasi dan kemeja menyerupai yang biasa dipakai oleh anggota polisi. Saya tanya di awal tugas di sana, kita bilang laka lantas. Meski mengaku sebagai anggota polisi, namun pria ini saat diperiksa tidak bisa menunjukkan kartu anggota polisi, justru berdalih hanya punya kartu tanda penduduk. Pria bernama Titu berusia 30 tahun ini kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Kamu ke belakang. Woi, jalan jongkok kok kau polisi baru begitu, aduh. Tanya polisi. Polisi, woi. Kepalamu, pegang kepalamu di atas. Kamu. Polisi. Sampai di kantor polisi, Titu mendapat hukuman sampai ruang pemeriksaan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Titu yang bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan mengaku sengaja berdandan layaknya anggota polisi karena sedang jatuh hati pada wanita anggota Satpol PP. Titu berharap mendapat perhatian dari anggota Satpol PP wanita yang bertugas di Pantai Losari. Mengaku sebagai anggota Polsekta Mariso. Dari pengakuannya dia menjadi polisi gadungan karena apa? Jadi tujuannya untuk mendekati adik-adik Satpol PP wanita. Dia pengakuannya dia sudah berapa lama jadi polisi gadungan? Jadi ini sudah kurang lebih. Setelah diperiksa selama 24 jam dan tidak ada temuan tindak pidana, Titu dibebaskan, namun harus membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, 10 orang tewas, diantaranya seorang balita di rumah peta kontrakan Matraman, Jakarta Timur. Api membakar 4 rumah kontrakan saat warga masih terlelap tidur subuh hari. 5 orang berhasil menyelamatkan diri saat api merembet cepat membakar seluruh bangunan. Api dengan cepat membakar bangunan rumah peta kontrakan di Jalan Pisangan Baru 3 Matraman, Jakarta Timur sekitar pukul 4:50 subuh dini hari. 4 rumah kontrakan berpenghuni 15 orang ludes terbakar. Akibat kebakaran 10 orang tewas, diantaranya balita berusia 1,5 tahun.
Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sekitar pukul 6 pagi. 10 korban dievakuasi dari 2 keluarga. Korban diduga tengah tertidur saat kebakaran terjadi. Kontrakan pertama, 5 korban meninggal ditemukan di kamar, sementara di kontrakan kedua juga ditemukan 5 jenazah. Sedangkan penghuni 2 kontrakan lain berhasil menyelamatkan diri karena telah terbangun dari tidur dan mendengar teriakan warga lain. Saya nggak tahu apa-apa. Anak saya ya yang panas tidur di depan kepanasan keluar, buka pintu ngeliat api, dia masuk ke dalam bangunin saya, mama kebakaran. Saya nggak mikir apa-apa, ngambil surat-surat langsung keluar sama anak saya udah. Tadi ibu kebakaran langsung nyari surat-surat. Jadi kita nggak mikirin yang sebelah-sebelah, ngelihat depan kita udah kebakar semua, sama ininya udah meledak. Tapi ibu sempat mendengar ada teriak tolong ya, ibu dari tempat? Ada. Tolong. Dari hasil pemeriksaan polisi, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Karena posisinya emang buntu, jadi ada mungkin korsleting listrik, ada petak ini yang saksi tahu langsung keluar, tapi yang petak sana masih ini tidak sempat keluar. Oh, ada di dalam, ada yang di kamar mandi Pak ya? Ada numpuk ya, kayaknya sepertinya posisi tidur. Di ruang tamu, di ruang tengah, dan di ruang dapur. Karena betul-betul pojok dan buntu, ini yang paling ujung nih. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah barang yang terbakar dari 4 rumah petak untuk penyelidikan dan memastikan penyebab kebakaran. Kebakaran bisa terjadi setiap saat, sebaiknya selalu waspada. Di antara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik. Sebaiknya selalu bijak menggunakan listrik, tidak melebihi beban kapasitas. Selalu memeriksa kondisi kabel di rumah dan melakukan penggantian secara berkala. Dan selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa petugas lapas kelas 2B Mojokerto, Jawa Timur menggagalkan upaya penyelundupan sabu yang dimasukkan ke dalam makanan tahu. 10 paket sabu diamankan bersama seorang wanita paruh baya. Sepuluh paket sabu ini ditemukan petugas dalam makanan tahu isi yang dibawa seorang ibu parubaya saat akan mengirimkannya ke dalam lapas kelas 2B Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku berinisial IA hanya terdiam saat diperiksa petugas lapas. Temuan ini berawal saat petugas curiga dengan gerak-gerik pelaku saat membawa bungkusan makanan di tangannya. Benar saja saat diperiksa, ditemukan paket sabu yang akan diselundupkan ke dalam tahanan. IA hanya menyebut makanan serta uang akan dikirimkan ke anaknya bernama RF 22 tahun yang kini mendekam di dalam lapas Mojokerto karena masalah narkoba. Petugas langsung membawa pelaku bersama barang bukti ke Mapolresta Mojokerto untuk penyelidikan lebih lanjut. Ada seorang pengunjung wanita berinisial IA yang menitipkan makanan untuk anak yang ada di dalam. Setelah melakukan pemeriksaan awal di tempat ini, dicurigai barang yang dibawa itu ada gorengan tahu isi, agak mencurigakan. Seperti sudah terbuka dimasukkan sesuatu. Dari pengembangan kasus ini, petugas lapas juga mengamankan 2 orang penghuni lapas masing-masing RF dan teman satu selnya, AL, yang diduga mengetahui kasus ini. Hingga kini kasusnya masih dalam penyelidikan Polresta Mojokerto. Dari kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Hanya karena diberi uang 1 juta dari 3 juta yang diminta, seorang anak tega membunuh ayah kandungnya. Sergap segera kembali sesaat lagi.